Ini yang dari kelompok kelompok berapa nanti ini yang pertama tampil? Ya bisa juga gantian nggak apa jadi tujuh-tujuhnya tampil semua dibagi-bagi tadi. Saya nampilkan apa dulu nggak apa di presensi tadi sudah semua ya kayaknya ya. Oh, oh belum ya udah presensi dulu. Nah, kalau ruang S2 bersahabat untuk dosennya, tapi nggak bersahabat untuk mahasiswa yang aslinya di belakang. Kalau yang S1, di belakang dosennya ini. Pernah lihat kan ruang kuliah S1? Ini meja dosennya, belakangnya AC. Oh, saya ini kursi saya pindah ke tengah. Kalau dimatikan kan panas karena mahasiswanya banyak. Tapi saya baru ngajar sebentar sudah mulai gegas-gegas nggak enak karena mau masuk angin kan, udah tidak. Kalau sudah presensi sudah langsung mulai ke ininya aja apa? Oke, ini join. Oh, ada yang kelompok duanya ada dua ini mas. Kelompok satu belum. Saya share ke email Bapak yang kelompok. Oh belum keluar di sini ya di enggak. Ini Mohon maaf Pak, mau tanya, hmm? email Bapak apakah yang Ya, di UGM? iya yang UGM aja. Iya, di sini aksesnya sudah saya kasih. Nah, ini saya refresh dulu. Yang paling bawah Oh ini sini. satu, oh dua tiga ya udah. Ya, oke, ini kayaknya sudah saya buatkan. Nah ini ada mahasiswa yang bikin kayak gini. Tab 2. Gimana saya mau ini kuliah apa? Dia merasa namanya ini. Padahal kalau di searching di sini nggak akan muncul nama ini. Karena yang akan kan nama file ini. Ini namanya S1 diberi penjelasan. Yo, enggak. Masih tak biarin ini. Sudah saya umumkan berkali-kali. Yang satu jelas PSM kan. Tapi ini hasil tulisnya kayak gini. Padahal standarnya saya ingin tahu nama mata kuliahnya. Nah, kalau ini kan karena kelompok nanti anggotanya tolong di ini. Nah, kalau sudah ini kan saya apa akan taruh di folder. Jadi saya nambah nambah koleksi kuliahnya banyak banget. Udah. S2 berarti berapa ini? Ini yang sebelum UTS ini ada, ini banyak S1-nya saya ini. Yang S2 ini kan satu ini, terus S2 lagi model linier, terus ini tiga sampai UTS. Tapi kalau ini kan apa? Ada yang terus sebelum nanti setelah UTS ganti. Tapi S1-nya ini yang banyak. Nah, itu tadi itu. Jadi kemarin saya sempat batuk pilek, saya online setelah batuk pilek sembuh,
Enggak tuh ketularan sakit mata. Saya berangkat ke sini tapi ngerasa mulai agak, saya cek ke GMC dulu kan, di GMC iya Pak. Ya udah saya kan daripada nanti ke kelas nular-nularin ya udah saya ubah online dulu sampai sembuh. Dan sembuhnya kalau orang sudah tua ternyata nggak cepet gitu kan. Jadi obat kadang kok yo enggak, karena mungkin faktor kelelahan tetap ketahanan tubuh kan agak beda. Yang bisa operasi kulitnya juga nambah ya Pak? Iya, makanya ini yang jadi ini seperti kisah waktu saya kehilangan beberapa teman itu. Saya langsung jadi promotor berapa tiba-tiba kan. Ada yang karena awalnya kan yang kita kehilangan yang profesornya kan Pak Nur almarhum sama Bu Haryani yang masih aktif. Yang sudah pada full saya terus ini, maka saya masih punya ini ya disertasi saya punya berapa ini. Yang warisan masih wah ini yang ini sekarang saya punya 7. Awalnya berapa Pak? Yang ini yang dari yang baru karena kebetulan sudah memang karena bersama saya. Jadi karena ada ini yang kalau yang dengan ada kebetulan adalah yang ini yang baru ini. Kebetulan hanya satu. Jadi kemarin kan diserahkan ke yang pasangannya. Saya itu berpasangan hanya satu, kan beberapa sudah lulus. Yang sudah lulus dengan waris kan saya cukup banyak. Jadi ini kan ada berat dengan ini Bapak di terus yang kalau itu dan cuma satu nggak banyak saja. Makanya saya kalau nggak mengendalikan pakai ini mantonya susah banget kan. Ini kan saya lihat siapa yang rajin yang 2 jam yang lalu masih lagi ini. Cuman kadang pada saat saya lagi nggak bisa tidur, saya ikut bangun, lihat ini kok ya ada yang masih kerja juga, saya khawatir nanti sakit kan. Tapi dia masih lebih muda, aman lah. Dibanding kalau saya yang malam-malam masih nggak, ini ya bisa repot itu. Oke, silakan Anda share screen untuk ini tinggal saya coba lihat dari apa itu tadi? Oke, ini sudah. Oke, silakan kalau yang mau share screen untuk yang mungkin kelompok satu dulu boleh silakan. Jadi dia ini atau besar ini anggap saja ketua kelompoknya jadinya kan. Yang kelompok satu berarti Laurentius, terus kelompok 2 berarti Diana, yang kelompok 3 Via. Tapi saya akan nanti setelah yang ini saya akan ada yang bertugas. Nanti saya lihat kalau dengan ini cukup masih efektif, semua bisa aktif terukur ya. Karena saya inginkan pokoknya namanya orang kuliah, yuk kalau bisa dapat-dapatannya muka-muka paham gitu kan. Tapi saya lihat kesimpulan kalau di Eden kebanyakan setelah kuliah ini saya tetap nggak paham. Berarti itu yang masih gagal kan namanya itu. Tujuannya orang mulia kan maunya supaya paham. Gitu. Maka saya dengan berbagai cara, saya paham dalam konteks memang sebenarnya bisa juga teorinya nggak paham. Tapi kalau saya lihat tugasnya kadang komputasi sudah bagus, ininya tapi mungkin tetap saja dia merasa paham. Gitu. Nah mungkin gara-gara ChatGPT itu yang bikin nggak paham. Karena kalau saya lihat ini tugas-tugasnya kadang bagus-bagus itu aja ya, komputasinya. Oke silakan, siapa yang melakukan kelompok satu? Ketuanya sendiri, ya udah berarti Anda. Bentar ya Pak, saya polanya Pak yang di share nanti PDF-nya atau hanya PDF-nya, jadi nanti kan masuk di overlay itu, nanti pilih yang kalau sudah buka misalnya adalah saya
Nggak usah tetap di overlay, pilih layoutnya yang paling bawah itu. Kan ada 4 kan, itu paling atas kan editornya sama PDF-nya. Mungkin berarti belum pernah saya minta itu ya. Jadi nanti lihat aja, Anda searching aja overleaf-nya, pokoknya semua hidupnya di overleaf. Nanti setelah itu link ke collab-nya, link ke literaturnya, link ke mana. Karena saya inginkan ada argumentasi akademiknya. Ya makanya tadi ada yang link ke ChatGPT itu. Saking ininya. Padahal sebenarnya yang saya minta adalah ChatGPT untuk membantu mencarikan apa? Literaturnya sebenarnya. Dan sekarang ada lagi yang cukup baik karena apa juga apa yang dinilaikan ya silahkan ini itu kan jangan terus nanti minta ibunya kadang dapat kan setelah dapat ibunya malah kasih kolabnya segala nah, itu saking baik hatinya dia kan. Oke sekarang bukan nah, nanti di setelah itu kan ada layout kan itu nah di mana ini tetap di overlay aja enggak tetap di overlay biar kan membiasakan nggak usah susah-susah nah ini tapi direkompil dulu sekali rekompil sekali direkompil dulu udah terus klik layout masih sudah kalau yang paling bawah nanti PDF tapi kosong nggak ada editornya jadi bersih itu pokoknya kalau presentasi itu tetap di overlay jadi kalau tiba-tiba ada diminta editing kembali ke yang ada editor tapi kalau tadi di download PDF-nya nanti kita harus lebih baik langsung makanya kalau bimbingan kan selalu harus dalam kita kendali atau di overlay gitu semua maka nanti tiba-tiba akan ceritakan apa yang anda kerjakan. Jadi kalau kami kemarin ke bagian review itu yang pertama untuk GUI Pak. GUI, lalu ada matplotlib untuk plotting, lalu untuk data analytics, machine learning, web scraping, sama satunya misalnya untuk database. Nah, lalu selain itu juga kemarin karena diminta untuk review instalasi Python dan IDE-nya, kita coba review beberapa IDE juga dan kemarin juga bahas tipe-tipe data di Python dan dengan R bedanya seperti apa. Oke, mungkin berarti disitu dulu. Ya. Sekarang gini, semua perintah ini Anda adalah di offline kan, bukan di cloud kan. Jadi GUI ininya. Bisa nggak yang semua itu yang Anda install di laptop Anda diinstal di Colab? Bisa sudah nyoba? Pernah coba install. Oke, jadi kalau misalnya kok saya bingung, tanya ChatGPT, kalau saya mau install GUI di Colab bisa nggak? Kalau si ChatGPT ngomong nggak bisa, Anda kira-kira saya nggak? Pindah ke yang lain kan? Perplexity kita bantuan atau kita bantu karena yang pintar sekarang orang banyak kan sekarang di internet kan AI ada berapa versi sekarang Mas kita kasih tantangan kalau di dunia cloud-nya bisa nggak saya bikin juga kayak gitu user interface tapi yang grafik gitu. Nah, tadi tambahnya adalah ini kan ada instalasi di komputernya masing-masing kan, di laptop mungkin di desktop, dia mungkin punya banyak ini di tempatnya. Nah, maka yang yang ini sudah Anda lakukan dan sudah bisa kan, sudah terbukti kan itu. Nah, otomatis sekarang saya kasih tantangannya adalah
Bagaimana kalau di collab? Jadi kan ini tugasnya yang penting saya tadi ingin mantonya adalah sudah sampai mana yang Anda lakukan tadi kan. Instalasi R sama Python ya. Oh ya mungkin ini saya mungkin double apa yang aktifkan ya. Di sana. Oke. Ya, nonaktifkan apa? Speakernya ya oke. Jadi kenapa saya nggak akan ingin akan apa mempraktekkan menginstalasi GUI di laptop saya. Saya termasuk sekarang jadi orang yang kalau dikatakan fanatik yo boleh, dikatakan ekstremis juga boleh jadinya. Karena apa senangnya saya lagi kan repot itu. Nah setelah ada cloud itu, saya nggak tahu kenal cloudnya di mana ya. Pertama overleaf itu, langsung saya kayak orang itu seneng gitu. Dan langsung apa apa saya bawa overleaf semua, langsung saya. Terus waktu itu saya R Studio Cloud. Apa-apa R saya mulai bawa ke yang tadi R Studio, saya pindah ke R Studio Cloud. Tahu ganti nama jadi Posit Cloud. Wah, Posit Cloud ternyata nyusahin itu. Nah, setelah ada collab, saya migrasikan. Tapi waktu itu collab, ada yang mengatakan cuma Python gitu kan. Sama, oh ternyata ada pilihan R. Mulailah saya minta migrasi. Karena saya keunggulannya itu, saya cuma buka pakai HP ini, overleaf, link klik itu ya bisa jalanin loh. Tapi ternyata mahalnya apa? Harus ada koneksi internet kan. Nah, tapi kan selalu kita mesti punya data kan di HP-nya kan nggak mungkin sekarang tanpa data. Masa hidup tanpa komunikasi kan. Datanya habis langsung langsung kayak langsung langsung diisi kan sekarang. Sekarang berarti yang karena ini memang isinya baru mulai instalasi ya. Baik R sama Python. Iya benar yang kelompok satu ini. Python-nya. Sudah mulai instalasi package-package-nya, manggilnya apa aja gitu sudah. Tapi di yang offline ya. Offline ada, online juga ada. Sudah, yang di collab apa yang online-nya pakai apa? Kalau yang collab. Collab, oke. Berarti sudah, kalau yang collab berarti sudah, karena saya inginkan yang sejak, kenapa kan saya tadi, yang namanya orang kan boleh punya rasa senang kan. Saya senangnya yang, nanti kalau ada yang menyaingi collab, bisa juga saya pindah. Ya. Tapi syaratnya gratis dulu saya bilang. Karena saya nggak mau bebani mahasiswa dengan biaya kan. Overleaf saya berbayar karena apa? Saya untuk kepentingan apa? Saya harus nge-share ke banyak orang. Bimbing S3 kan pembimbingnya lebih dari satu. Kalau untuk bimbing S1, S2 cukup pakai yang gratis. Ya saya ternyata udah anggarkan untuk kepentingan yang itu gitu. Nah, tapi kalau adanya langsung berbayar, langsung saya tinggal gitu. Sementara kan masih gratis ya. Tapi kemarin ada yang langsung gini, Pak saya ingin yang berbayar Pak. Tahu collab itu? Kalau yang berbayar, ada kan pilihannya kan itu yang apa namanya itu iklannya GPU, gosok apa itu pijat urut. Kita tahunya kan itu kan di iklannya. Yang GPU kayaknya sudah berbayar apa ya yang di collab itu. Pokoknya ada yang di sebelah sininya. Saya klik itu, ternyata muncul bayar. Waduh ya wes nggak saya pindah-pindah ke situ. Oke, berarti ada sudah di collabnya coba yang gulinya bisa masih Oh, kalau instalasi punya di collab belum. Nah sekarang coba Anda searching caranya instalasi. Kalau memang masih nggak bisa, ya sudah kita tidak bermain di wilayah yang nanti gurunya tetap di offline nggak apa-apa. Oke, silakan ya. Nah, sekarang saya ingin ganti yang kelompok dua sambil Anda lakukan. Kelompok dua berarti yang tadi bernama di sini. Memang saya juga lagi apa
kemarin setelah ada, ternyata dimanapun kita mau pakai sesuatu ini kan sekarang harus ada instalasi kan, sama sebenarnya dengan, cuman saya instalasi di lab, misalnya saya punya 3 ini, di sini saya install, di sini install, di sini install kan. Tapi kalau pakai collab cukup 1 kali, tapi saya nah, tapi belum tentu collab bisa sudah siap untuk semua kan. Nah ini yang kita cari tahu Bapak, kemampuan collab dia bisa diinstal berapa package itu. Karena kalau nggak salah collab kayaknya keluar pertama versi Python-nya kan. Tapi kalau yang keluar open source itu kan yang terkenal kan R itu. Saya dulu pakainya MATLAB sebelum ke R, setelah MATLAB tidak ada open source-nya ya sudah pindahlah ke yang, karena kalau saya tugas ke mahasiswa MATLAB resikonya apa? Mesti bacakan semua kan. Oke silakan kelompok 2 Anda sudah ngapa ada, nanti coba yang dari kelompok 1 menghasilkan apa dari sisi ini. Ya, yang tadi yang share itu jadi ketuanya kan otomatis itu. Nanti baru boleh tugaskan anggotanya, tapi sementara harus ketua kelompoknya dulu. Ya karena resiko Anda diangkat ketua kelompok hanya gara-gara karena yang nge-share. Pak, dari kelompok dua, saya dan teman saya di belakang. Berduaan aja, oke. Ya, jadi yang kami review ada 5. Yang pertama ada sistem administrasi, yang kedua ada image processing kayak pengolahan gambar, terus yang ketiga ada scientific computing berhubungan sama pengelolaan data. Oke, sampai sini ini semua dalam konteks yang di cloud-nya, yang collab, apa masih yang di offline-nya? Offline Pak, tapi udah saya pindah yang pertama ke yang sistem administrasi. Tapi berhasil maksudnya di collab. Oke, berarti tadi maksud saya karena apa? Ini saya ingin ada migrasi. Moga-moga semua yang bisa dilakukan di offline-nya berhasil juga di collab-nya. Berarti collab memang sudah. Ini R apa Python Anda? Python, oke. Tadi juga Python ya. Oke, silakan. Jadi yang pertama aja ya Pak, ini ya, oke. Sudah memasukkan. Nah, tolong dikomentari di sini juga ya bahwa saya ini tidak, nanti mungkin hanya ingin identifikasi mana yang gagal di collab. Karena Anda sudah melakukan yang di laptop Anda kan, yang offline-nya kan, yang bukan cloud-nya, berhasil semua sudah ya? Yang sistem administrasi itu sudah selesai. Oke. Yang kedua, ketiga sampai kelima ini belum termasukkan Pak. Oke, ya udah. Kan ya kan nggak harus hari ini selesai kan, karena ini baru pertemuan pertama dengan saya kan, masih lagi biasa kan kenal pertama. Oke, silahkan. Jadi yang pertama ini ada sistem administrasi. Jadi kalau sistem administrasi di Python itu biasanya kalau penggunanya itu administrator sistem. Kegunaannya memantau kesehatan sistem, memantau dan mengalokasikan sumber daya sistem seperti ruang disk, melakukan cadangan, akses pengguna, mengelola akun, kemudian keamanan sistem dan fungsi yang lain. Terus kemudian kalau kelebihannya pakai sistem administrasi pakai Python, yang pertama itu automatisasi tugas. Terus kalau paketnya yang terkenal itu OSHutil sama subproses. Yang akan kami pakai di ini itu yang Shutil dan OSHutil. Yang bagian kedua pemantauan dan pengelolaannya pakai pustaka PSutil untuk memantau kinerja sistem. Kemudian yang manfaatnya ketiga ada penerapan konfigurasi. Ini buat mengatur modifikasi file, parameter sistem dan penyesuaian otomatis. Terus yang keempat ada integrasi dan pengelolaan jaringan. Terus kalau yang ini adalah reviewnya pakai yang package PSutil. Kalau masuk di collab-nya yang ini yang pertama. Yang PSutil ini ada. Ini install dulu namanya, install PSutil. Terus yang bagian sel kedua ini karena kita mau tahu kinerja CPU di laptop kita saat mengerjakan ini. Yang pertama ada ingin mendapatkan waktu CPU karena tadi kan sistem administrasi salah satunya buat mengecek kinerja perangkat kita. Package-nya PSutil,
singkatnya seperti ini. Yang pertama ada mengecek waktu CPU penggunaan, ya, mendapatkan waktu CPU. Kalau sekarang kalau sudah cloud berarti yang dicek CPU-nya, cloud-nya apa CPU-nya, laptopnya? Sepertinya laptopnya, Pak. Masih? Iya. Karena apa? Kalau cloud kan kita sudah memindah. Jadi makanya maka saya sebenarnya ingin semacam bahasa ininya kayak eksperimen. Saya punya laptop yang murah sama laptop yang mahal, tapi koneksi internetnya sama-sama, kecepatannya misalnya sama. Mungkin bisa juga processing-nya mungkin sama, processing time-nya. Kan untuk mengukur apa? Kecepatan apa ininya kan. Namanya processing itu adalah untuk bahwa running time saya ternyata sama aja. Maksud saya jadi untuk orang-orang yang laptopnya biasa sama laptopnya yang mahal, moga-moga sekarang depend on hanya ke kecepatan internet. Karena kita sudah main di cloud, bukan karena apa? Laptopnya lagi. Nah, kenapa saya kadang nyoba pakai HP yang murah sama HP yang ada bedanya enggak? Ternyata asal dengan koneksi internet yang sama kualitasnya, ya enggak apa-apa. Jadi kadang saya pakai ini, kadang pakai. Nah, itu nanti silakan dengan mumpung lagi ingin mengenali, walaupun ini karena ada komparasi antara R dengan Python, tapi ini kebetulan tadi kelompok satu ya Python, ini Python, yang R ada nggak? Kalau untuk Dua. fokuskan Python. Oh Python ya, jadi nggak di R-nya. Iya. Oke, ya udah. Maksud saya kan kalau ada yang sudah apa-apa punya R gitu, kalau nggak R nggak mau gitu kan. Nah, ya saya kadang ya sudah itu. Itu yang R semua kalau oh harus R sekarang jadi memang Python semua tapi diminta di bukunya kan ini komparasi antara R dengan Python. Itu saya baca itu jadi ingin melihat apa sih. Nanti mungkin dari ini berarti Anda dapat kelebihan sudah ngalami kemarin koma satu pakai R, sekarang saya pakai Python, maka nanti apa sih yang di nah, sekarang karena sekarang saya kasih kalau kemarin masih tidak dibawa ke cloud-nya ya, R-nya ya waktu itu. Masih bebas ya. Kalau sudah di-cloud kan otomatis. Kalau untuk cloud-nya sebenarnya pilihannya apa hanya collect? Kan ada POSIT kan sebenarnya itu. Saya langsung kemarin kok langsung POSIT saya tinggal, cuma kenal sebentar. Kenapa waktu R Studio Cloud? Saya senang kan waktu itu pakai Studio Cloud, tiba-tiba diganti POSIT Cloud. Kayaknya sudah mulai ganti pemilik kan itu. Nah, untunglah terus saya kenal Collab. Nah, setelah kenal Collab saya milih ke Collab-nya. Ya oke, berarti ini sudah, yang berarti memang ini kalau skenario kan saya yang lanjutkan, saya nggak ingin apa, mengubah arah terlalu banyak, cuman saya ingin, ini sudah Python. Oke, terus lanjut lagi. Tapi tadi pernah saya, ini benar nggak Bapak? Running time-nya, kan ada punya dua anggota kan? Kecepatan laptopnya sama nggak? Kayaknya mereknya beda kan? Kayaknya sana lebih besar, ini lebih kecil. Ini. Coba kalau sudah, misalnya kan sama-sama merunning sesuatu. Apakah gara-gara hanya kecepatan internetnya, kan bisa untuk ngitung berapa menit kan itu. Kalau dulu, saya ingat zamannya MATLAB namanya apa? Tek sama apa? Saya ngerunning hal yang sama, beda hasilnya karena apa? Gara-gara laptopnya kan. Saya laptopnya memang ini Pak, jadi lebih lama ya. Nah kalau sekarang, ketahuan nggak bisa menghitung apa? Ini yang ini yang satunya juga Anda boleh merunning juga yang anggota kelompoknya itu. Saya ingin lihat apakah menghasilkan yang sama enggak? Berarti kalau menghasilkan yang sama berarti CPU-nya kita pakai CPU-nya si cloud-nya kan. Bukan prosesornya yang laptop kita. Nah, nanti bisa coba dengan yang offline-nya kan. Kan install juga kan. Saya running di yang offline-nya beda komputernya ternyata time apa running time-nya ternyata beda di sana. Nah, itulah kita jadi mulai dapat pelajaran. Oh ini. Nah, apakah yang cloud-nya mesti lebih cepat daripada yang kalau kita ada? Nah, ini kemarin ada yang komplain, Pak, saya lebih cepat pakai offline dulu, Pak. Kalau sudah jadi baru dikasihkan di collab karena supaya saya bisa ikut ngecek. Juga saya pas ngecek harus pas posisi internetnya lagi bagus kan. Sampai di rumah saya ganti gara-gara. Tapi nanti kalau yang punya bisnis
tahu kenapa saya ganti ya gara-gara tadi. Yang awam itu saya komplainkan bolak-balik, mengecewakan, saya ganti. Zaman kayak gitu kok sekarang kan harus apa? Customer friendly kan. User friendly, kalau enggak customer boleh pindah kan. Tapi saya ketanggor ke yang berikutnya, saya ternyata nggak sadar diikat 2 tahun loh. Saking senangnya saya nggak mikir resiko kan. Saya setujui ternyata apa? Bapak harus pakai ini terus sampai 2 tahun. Kalau belum 2 tahun saya berhenti, pindah, kena denda. Ini yang namanya dokumen hukum nggak dibaca cermat itu. Ini pelajaran untuk Anda, jangan sampai besok kalau lagi senang, jangan terus nggak tanda tangan tanpa dibaca. Saya sekarang senang nggak senang harus sampai 2 tahun. Kalau kecuali saya mau bayar dendanya. Oke, lanjut lagi silakan. Sudah bisa tadi kesimpulannya apa? CPU-nya? Ada kayak angka-angka aja Pak. Kebetulan belum. Tapi nyoba di yang offline-nya, kan ada running R-nya di, sorry, Python-nya di yang offline sama yang di cloud-nya. Nanti kan bisa ngukur apa tadi, apa processing ininya, time-nya. Hasilkannya sama enggak? Kalau sama, mungkin pas ini kebetulan bebannya masih sama. Tapi kalau saya melihat kemarin beberapa yang sudah komputasinya banyak, ada yang ngeluhkan yang clone. Lebih cepat yang mana? Yang ini, yang cloud-nya? Malah lebih lama kan? Tujuannya apa? Collab bikin kayak gitu? Supaya mau yang bayar. Ini kemarin ada yang langsung tahu-tahu beli yang berbayar tuh. Aduh, Mbak, ya nggak usah buru-buru saya bilang itu. Pekerjaannya masih ringan. Toh nunggu selisih berapa menit tadi? Masih sabar kan? Kalau selisihnya sampai jam-jaman atau lagi hari, zaman dulu itu, komputasi numerik ada yang sampai berhari-hari itu. Penyelesaian apa? Persamaan diferensial itu bisa. Terus saya partial integral diferensial itu juga sama itu. Butuh lama. Nah, tapi kalau cuma selisih berapa tadi? Itu detik ya. Masih sabar kan? Nah, ya udah masih sabar ya nggak usah lah. Jangan terus ingin ganti yang berbayar, janganlah. Nanti saya dikira marketingnya Collab masalahnya. Maka paling kalau Collab mendengar, kok senangnya syariah gratisan ya. Saya karena inginnya kan ya namanya lagi sekolah ya cari yang murah-murah lah. Oke, berarti kan memang ada beda ya. Karena saya kemarin hadapi yang bimbingan saya yang kebetulan komputasinya tinggi, itu zamannya pakai POSIT clone. Akhirnya jadi harus bayar. Tapi murah Pak kalau pakai nama student. Ya wis cuma berapa ratus ribu, kok bisa jadi lebih cepat itu. Karena daripada saya nggak sabar Pak, maunya kan anak kan apa? Untuk kelihatan hasilnya kan. Kalau bisa beda 1 jam mesti nggak mau. Kalau beda 1 menit pun, aduh kok lama banget ini. Wah, kalau bisa beda detik gitu. Karena orang sekarang kan nggak sabar. Terus kok yang berbayar ya udah yang. Oke, berarti ini memang ada beda. Nanti silakan dicatatkan aja, Bapak. Yang cloud mesti ada keterbatasan apa? Itu. Karena dia sudah nyiapin yang berbayar. Nanti yang berbayar mesti ada leveling harga kan? Nah, mesti yang paling cepat ya. Kalau yang deposit itu nawarin 10 kali lipat kalau nggak salah. Satu ininya harga sampai jadi 10 kali lipatnya kalau yang berbayar. Oke, terus apa lagi? Yang tadi baru satu yang install yang ini ya, yang apa tadi? Karena masih banyak kan yang harus diinstalkan di collab-nya maksud saya. Kalau yang di offline-nya kan sudah ya. Karena kemarin kan dibebasin kan. Kalau sekarang saya memang kenapa saya cenderung ke arah yang cloud supaya nggak ada ketergantungan device-nya maksud saya itu. Oke, silakan mau lagi yang disampaikan.
Ya, monggo yang punya yang sudah dikerjakan kan saya lagi ingin mencari apa, mau ganti anggotanya nggak apa-apa. Disambung apa lagi gitu. Sistem administrasi juga yang punya yang Nah, silakan. Nah, yang ini. Nah, coba silakan saya screen. Kalau bisa sama-sama kerennya gitu, cuman lebih lambat. Ah, itu kan nggak apa-apa lah itu. Ini jangan sampai keluar besok di TKS, kok aku nanti ngasih tugas yang menyebabkan harus bayar-bayar itu. UKT sudah mahal, masih suruh ini lagi, saya nggak mau itu. Belum bisa share screen? Belum bisa? Kalau punya project yang kayak gini, hati-hati kalau pas running. Sini lagi ngetik belum utuh di running itu di compile. Sudah mau nyoba ke collab-nya kan? Udah jalan juga. Jadi di sini kalau multimedia, pertama di sini install dulu tiket di Pak. Selanjutnya, dan di mana di media di sini kita ingin menginput gambar. Kita di sini ingin melihat perbedaan antara gambar asli dengan gambar yang sudah kita coding. Di sini ingin mengubah kontras gambar tersebut, Pak. Tuh. Berdasarkan sifat-sifat yang ada. Jadi misalkan di sini gambarnya sebelah yang asli seperti ini. Gambarnya proses otaknya lebih cepat, di mana kedua gambar di sini untuk proses gambar ubahnya di sini hanya dalam waktu 0,08 detik, Pak. Proses di yang di collab apa yang di offline-nya tadi? Di collab. Kalau yang di offline-nya belum nyoba, nanti lebih cepat lagi. Tapi yang penting hasilnya, ya kalau ini kayaknya sih moga-moga hasilnya masih, kalau saya lihat ini ya kayak sama persis kan, walaupun sebenarnya enggak ya. Ada sedikit, ya kan agak lebih cerah, yang sana kayaknya memang tetap pada saat ini kan kayak sudah dikonvert jadi suatu apa namanya numerik ya, kalau di coding kan, dikembalikan lagi kan. Kayak di ini kadang mesti ada tetap ya, tapi kan kita memperkecil itu kan tujuannya apa, pengembangan algoritmanya itu. Karena kemarin saya yang serem waktu uji coba operasi jarak jauh gitu, pakai robot. Kan ininya di Bali, yang dokter ahli bedahnya, yang dioperasi di Jakarta. Pakai apa, Indosat apa ini yang bilang. Saya khawatirnya apa? Enggak, sana nggak nurut sih ininya robotnya kan. Padahal kan kerjaan ini kan, kalau errornya masih tinggi kan makan korban ini kan. Tapi ini kan kayaknya kalau ini moga-moga ya, kalau untuk misalnya promosi masih sama-sama ya, nggak parah banget lah itu. Terus? Barusan 0,8 detik, selanjutnya kita mengubah misalkan gambarnya, misalkan gambarnya di sini adalah gambar jagoan, di mana kita hanya membutuhkan 0,09 detik, Pak. Untuk sintaknya itu sama aja, tidak kita input gambar yang berbeda. Oke. Tapi artinya kerja di off kan, karena istilahnya tema hari ini kan bagaimana kerja di offline sama di cloud. Tadi kan selisih berapa tadi detik masih bisa nerima, karena saya ingin di cloud kan. Yang offline silakan untuk Anda asik sendiri. Kalau yang dengan saya desainnya yang cloud itu. Karena saya nggak menginstall apa-apa di laptop saya. Oke, berarti tinggal tadi kalau ini masih main detik, saya kira nanti di offline-nya yang diinstal di laptopnya mungkin lebih cepat lagi mestinya ya. Karena kan dia nggak butuh koneksi internet kan. Jadi saya yakin mesti lebih cepat itu. Tapi kalau sudah pekerjaan yang memang berat itu, yang komputasi-komputasi ini, yang bedanya bisa berjam-jam itu ada.
Saya kemarin waktu itu data berapa ya itu yang karena sudah kategori kayak ke big data itu memang butuh waktunya lebih lama. Ya oke, berarti terus apa lagi yang mau ini diinstal lagi? Yang intinya ini jalan juga. Yang ini kok yuk gambarnya makanan semua ya. Oh, gambar mobil gitu kan. Yang tadi sudah ada Oke, sudah. Ya, oke. Ini untuk kepentingan yang apa? Ya berarti main di cloud-nya oke ya, nggak ada masalah ya di collab-nya ya. Karena nanti setelah itu saya akan minta yang mulai hari ini kan yang masuk ke statistiknya kan, bikin deskriptif, bikin ini, moga-moga ya sama cepatnya maksud saya itu. Ini kan baru yang kayak ginian kan, nanti mungkin Anda perlu install juga untuk kepentingan yang statistik kan. Oke, sudah dari kelompok 2. Ya nanti kalau misalnya kan belum dilaporkan ke saya semua, tapi kan sudah saya lihat di overleaf-nya, nanti yang berikutnya kan kalau saya hari ini kan akan otomatis akan mulai biasa kan, harus ada order mingguan itu. Tapi saya kemarin ada yang nawar gitu kan, buat tugasnya jangan banyak-banyak, padahal kan nggak banyak kan. Kan kalau tugasnya, kalau ini nanti kan nggak tahu bukunya kan, kalau yang kemarin selalu saya ada contoh soal, ada kontekstual kan. Nah, yang kontekstual kan data otomatis yang akan jadi tantangan kan di sini. Nah, nanti nggak tahu nanti hari ini kita akan lihat seperti apa. Sekarang saya kelompok 3 dulu. Kelompok 3 tadi juru bicaranya siapa? Ketuanya, ketua Afiat, atau Afiat ya? Afi ya Bang. Oke, silakan ada share screen. Kelompok kami menjelaskan mengenai 5 topik Python. Yang pertama itu ada di education, dimana di education itu yang mana dia itu lintas teks. Kemudian ada yang kedua tentang printing, di mana pustaka Python-nya itu adalah Februari ASCII. Nah, ini untuk situasinya yaitu di Python-nya. Kemudian pada printing ini menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari tabel. Nah, untuk menginstal pustaka ini kita menggunakan pip install. Nah, seperti ini di collect-nya, pip install, kemudian kita masukkan form tabel itu ini, yang mana tabel yang pertama itu. Yang pertama yang penggunaan itu yang pertama menggunakan tabel ASCII dengan format atau dengan sintaksnya yaitu from table to ASCII. Kemudian outputnya akan seperti berikut ini. Nah, ya kalau presentasinya ini boleh on cam loh ya, karena di sini kan, Anda mau on cam boleh jadi, biar nggak kelihatan dah. Nah, di on cam kan biar kelihatannya oh di kampus ini kan, kalau yang di rumah biasanya nggak bisa on cam. Nah, kemarin saya guyon, yang di rumah presentasinya on cam. Aduh maaf, nggak bisa nih. Koneksi internet lagi jelek sekali. Padahal saya tahu karena apa? Ya belum sempat. Nah, ini lah, belum saya cek kalau di rumah ya kadang nggak, kalau nggak on cam kok gitu. Ya, oke, sudah silakan. Dan menghasilkan outputnya gambar duanya. Tapi hati ini di collab-nya sudah tadi juga jalan kan, nggak ada masalah. Moga-moga ini maksud saya karena kelihatannya karena Python itu kayaknya yang pertama defaultnya si di collab, jadi kayaknya nggak ada masalah. Tapi mungkin kalau yang R, kadang saya dengar masih ada keluhan. Ini Pak kayaknya ada yang nggak jalan di collab. Nah, makanya itu maksud saya ingin identifikasi itu dulu. Tapi kalau ini kebetulan pas hari ini temanya Python ya berarti aman. Gitu. Moga-moga semua yang di offline jalan, maka di collab juga jalan, harapan saya gitu.
Jadi sejauh ini moga-moga nggak ada kendala itu lah. Nanti karena ke depan kan kita akan fokusnya saya ingin ininya collab kan di sebagai media utamanya. Oke, terus apa lagi? Dan yang keempat ada yang menggunakan Skype. Jadi hasilnya akan seperti berikut ini ya. Itu adalah mengukur lebar kolom dan menyesuaikan. Dan yang keempat ini tabelnya ada yang kayak garis tipis-tipis apa garis putus-putus sama ini ada juga ini yang atas kan ini yang bawah juga oke. Dan yang keenam itu self determinant. Selanjutnya pada ketiga di sini kita menggunakan paket subscript besar yang berfungsi untuk menyimpan hasil thread dan pengolahan thread dan memanfaatkan hasilnya. Nah, pada hal ini kita menggunakan instalasi yang di Windows, yaitu install script besar. Kita menggunakan cluster ini, kita mengimport beberapa cluster berbentuk. Selanjutnya, kita definisikan fungsinya. Yang adalah hasilnya seperti itu. Yang mana triknya itu setiap kita mulai outputnya itu kita mulai dari hasil kita inputkan. Ada tanggal 2024. Kemudian sumber penggunaannya itu dengan menggunakan fungsi yang tadi subscript ini. Kemudian kita inputkan nilai time dan range. Kemudian hasilnya akan menampilkan tanggal, waktu, dan beberapa ritme. Dan yang keempat adalah security yang akan dijelaskan berapa. Yang keempat dan security yang kelima kita masuk saja. Kalau yang security-nya ini apa tadi ada ke kriptonya apa yang ada ini di sini? Security di sini apa? Maksudnya? Yang security itu ada customer base. Jadi kayak jadi customer usahakan ada customer. Tapi fungsi ininya, maksudnya ini dimunculkan security kan maksudnya konteksnya ke keamanan kan? Iya. Paham itu. Karena saya mikir kalau misalnya ini, kalau saya pakai misalnya nih yang tadi Python, kemudian di collab yang, nah, kalau misalkan keamanannya nggak tinggi, kalau saya bilang riset yang betul-betul sensitif itu kan berbahaya. Nah ini maksud saya memang saya ini dorong ke cloud, seberapa amannya si cloud ini pada saat tadi saya ingin menganalisis data-data yang sensitif itu. Kalau di offline kan jelas aman kan, karena apa? Pertama laptop saya nggak diambil orang kan, karena data di situ, ini semua di situ kan. Tapi di era cloud ini, ya kayak sekarang apa-apa data kan sudah di-upload di sana. Nah, maksud saya apakah security ini masuk keamanan pada saat saya menggunakan collab untuk analisa data? Apakah itu? Jadi artinya kalau saya pakai collab pun adalah aman. Kalau ini sih kontak untuk kuliah paling data-data dari Kaggle dari ini kan ya aman-aman saja. Tapi kalau saya besok sudah serius untuk di dunia kerja pakai yang cloud, bahaya enggak itu? Itu padahal data rahasia perusahaan kan. Nah ini ada enggak di situ yang karena kita lagi proses instalasi ini, supaya kalau pada saat kita ngerunning Python di collab ini ada proteksi keamanan yang, nah ini yang saya katakan karena biasanya saya punya pakai aja karena saya nggak mikir keamanan. Toh data saya bukan kategori data rahasia kan, terpaksanya diakses orang lain ya saya nggak apa-apa. Tapi pada saatnya besok kalau sudah di dunia kerja kan, otomatis data-data rahasia kan.
Kalau sampai diambil perusahaan lain, apa orang lain bisa jadi merugikan. Nah ini security apakah ke situ? Pertanyaan saya yang ada kan yang sudah lagi. Kalau enggak belum bisa sekarang nggak apa-apa. Nanti caranya mudah, tanyalah ke ChatGPT yang satunya nggak pinter, cari yang lebih pinter. Gitu. Saya kadang kalau lagi seperti itu kadang bikin asik juga. Terus saya dengan faktor usia ini saya mikir jangan sampai saya tertarik banget itu. Menyebabkan apa? Saya jadi nggak mau tidur. Asik nyoba terus ini maka saya hindari sekali kadang. Makanya saya perintahkan ke mahasiswa kan karena masih muda kan. Terpaksa nggak tidur 1-2 hari masih kuat kan. Nah, saya nggak tidur berapa ini sudah mulai gerges-gerges kan. Maka saya menikmati masa seperti itu waktu pakai medep sampai kadang ini asik-asik saja. Tapi resikonya ya nggak mungkin masih kuat kan. Nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang, waduh ini mengasihkan sekarang kan sebenarnya kan kalau sudah mulai kerja di jarang ngantuk itu. Ada yang sampai ngantuk. Maka saya kalau ada kok ngantuk itu mesti karena nggak ada rasa antusias di situ. Tapi kalau pakai collab kok rasanya yuk asik-asik aja. Gitu. Wong bingung sedikit, tanya ke si Ceng, bu saya dikasih untuk di collab itu. Kadang yang L ada, yang Python aja, tahu di situ. Jalan lagi. Dan kalau nggak jalan baru sini bingung, aduh ini pakai apa nyari yang lebih pinter lagi kan. Jadi ada temen apa seperti kita belajar, ada temennya nggak sendirian kan. Coba bayangin belum ada internet, Anda kalau nggak bisa langsung apa? Wah, milih tidur. Dan, gitu. Kalau sekarang saya pilih nggak, tinggal tanya si ini bisa saya pindah lagi yang lagi kadang si Google lah, kadang si punyanya Microsoft apa si Bing kan itu. Nah, Bing lebih pinter nggak sama. Kan sekarang lagi berlomba searching engine juga pakai AI kan. Karena mereka ingin apa? Memuaskan orang yang bertanya. Ya mungkin sama seperti kalau Anda mungkin yang bukan dari Jogja itu. Sekali ke Jogja Anda ketemu orang Jogja, tanya. Tanyanya itu dijawabnya banyak banget itu. Malah dibalik kita ditanya. Masnya dari mana? Kok tanya-tanya itu? Wah, malah tambah akhirnya akrab kan. Malah biasanya orang yang nggak baru pertama masuk Jogja pertama kaget gitu ya. Tanya alamat malah dibalik ditanya terus. Hanya lagi tambah. Nah kalau yang ini ada yang menarik gitu. Anda sedang mempelajari ini maksudnya. Wah, gitu. Ya saya lagi ingin fokus di situ. Dialog bisa. Nah, ini saya agak. Ya, oke, terus masih ada lagi. Tadi yang security belum ada jawab dari tadi ya. Masih PR yang kebagian security ya. Sebenarnya saya ingin pupung ini Pak apa menugaskan seperti menarik untuk memang selama ini saya nggak saya lewatkan tentang bahwa instalasi selama ini saya biarin mahasiswa itu ngakal sendiri. Karena ini kan tugaskan kan beda kan. Anda suruh ini, suruh ini. Ya, saya memang yang terlupakan itu, yang karena dulu waktu pakai MATLAB juga ada GUI-nya. GUI kan bikin enak hidup ini kan, tampilannya keren, bisa. Saya dulu pertama mainan GUI, nugas tampilannya mahasiswa bikin bagus-bagus itu. Jadi ngerani apa tinggal ini mau uji apa, klik ini. Mau uji apa lagi, berubah di Raut itu. Nah kalau itu bisa dibawa ke cloud, berarti kita kan enak kan punya. Nah ini karena kita kan konteksnya nanti statistik kan banyak metode. Saya ingin bikin pie chart, klik pie chart. Saya ingin bikin histogram, klik histogram. Seharusnya kan saya harus masuk ke ininya kan apa yang masih kelihatan programnya kan nggak menarik. Kalau kelihatan cuma dashboardnya aja kan lebih enak. Kayak zamannya paket-paket apa SPSS itu kan tinggal ngeklang klik. Ya, oke, sementara berhenti dulu sambil Anda mungkin searching security-nya.
Nah, ya mungkin sebelum dilanjut ini hanya intermezzo, tapi juga mungkin penting untuk Anda. Jadi, kaitannya dengan azan, tapi pada saat itu di sholat Jumat. Kan biasa azan kan, dengar khutbah kan, ada yang tertidur gitu. Terus dengar mau sudah selesai khutbah kan mau sholat kan, ada yang masih muda itu. Ya mungkin ya seusia, maksudnya ibadahnya besar di depan saya samping itu. Dia karena dari tidur langsung bangun, padahal menurut ininya kan ya wudhunya dianggap batal, harusnya ini dulu kan, dia langsung baru berdiri sebentar jatuhin siapa? Yang sebelah saya. Karena dia di samping saya sedikit kan, dia lurus di saya. Yang saya nggak nyangka, teori probabilitas saya bicara, ini masih muda, mungkin saya lebih takut yang depan saya orang tua kan. Karena kemungkinan jatuh lebih besar. Yang ini yang sebelah saya malah orang tua, sama-sama tua seperti itu. Nggak jatuh kok, yang ini malah yang jatuhin yang tua tadi. Artinya sekarang tadi, aduh ini makanya saya kalau ke yang lagi ini ada masa sudah mulai ini kan kepalanya berat itu. Ini kebetulan masih tegak semua kan. Tapi di S1 kemarin ada yang langsung tiba-tiba gini. Tolong sebelahnya dicek itu, kalau tertidur biarkan. Tapi kalau pingsan segera disadarkan. Saya. Terus langsung boleh Pak saya izin keluar dulu. Ya monggo, tapi sudah yakin bisa jalan dengan baik saya bilang gitu. Karena saya nggak nyangka itu. Saya baru ngalami ada seperti itu. Nah, moga-moga ini nggak terjadi, tapi kemarin kan saya baru juga dengar di sini, tapi yang S3. Kan ada ruang kerja kan. Untung satu ruang kan ada banyak temennya kan. Nah, ada yang pingsan. Nah, makanya saya ini hanya untuk perhatian aja, kita awareness bahwa kita kadang kan merasa minimal kalau sudah mulai agak, saya makanya kalau sudah ini ya milih duduk. Pernah di depan ada dosen yang juga jatuh? Belum pernah ngalami ya? Guru SMA? Guru SMP? Kalau saya dulu guru SMA dulu waktu itu ada yang jatuh. Kalau kuliah ya pernah saya dengar. Tapi belum pernah posisi saya sebagai mahasiswa ada dosen yang terjatuh di depan. Karena kelelahan gitu. Ini hanya untuk perhatian aja, ini itulah sebentar karena kebetulan kejadiannya barusan Jumat kemarin. Jadi saya terus hari Sabtu saya ke rumah sakit karena saya lupa bulan ini belum kontrol. Lalu saya sempatkan, saya khawatir kayak saya juga lagi mulai tidak stabil kan. Karena kelelahan juga ini karena jadwal saya sekarang padat banget. Karena apa? Kuliah kayak gini kan ya ada mau tidak mau kan mikir. Bimbingan juga sama lama ikut mikir kan. Nah itu ternyata menguras juga. Tapi malah enak mungkin kalau saya misalnya udahlah saya langsung nulis-nulis saja gitu. Mahasiswanya ya nulis, mungkin malah enggak. Tapi kalau model yang kayak gini saja, jadi tadi kan ikut mulai terlibat. Ini ya, lelah kadang enggak terasa pulangnya. Nah ada juga nanti silakan ukur sendiri ya. Jangan sampai pokoknya di saya ini peringatan di kuliah saya jangan ada yang pingsan. Tertidur malah enggak apa-apa, tapi tidur beneran loh ya, jangan. Sudah bubar semua tetap tertidur ya, sama-sama takutnya juga saya nanti kan. Sudah pada pulang kok dia tetap masih tidur. Ya oke, silakan lanjut yang ininya. Apa tadi yang belum disampaikan? Maunya nggak ada kantor dua-dua semua, saya semua ada malah tiga. Oke, silakan gantian. Ini apa? Oh, dua malah berbahaya masalahnya. Jadi kalau tiga malah aman. Oke, silakan lanjut. Selanjutnya yaitu text processing. Jadi di text processing ini itu ada beberapa subtopik yaitu seperti filters, fonts, general, indexing, linguistic, markup.
Dan kita ini lebih ke fontsnya, Pak. Jadi ada salah satu fontsnya itu teks versi Pi. Jadi di sini itu fungsinya untuk mengkonversi huruf-huruf bahasa Inggris atau bahasa besar, kecil gitu dalam menjadi huruf Unicode atau berbagai gaya fancy, mewah seperti monospace, terus bertebal, miring, latin gitu dan sebagainya. Nah, untuk fiturnya ini tadi kan selain mengkonversi huruf itu juga bisa melakukan dekonversi Unicode. Jadi bisa merubah misal dari yang tulis saya biasa ke versi atau versi ke biasa. Nah, ini contoh teks versi Pi-nya. Ada default itu yang biasa atau yang bawaan, ada monospace, ada serif bold, ada serif bold italic, jadi tebal tapi miring, ada sans bold, ada sans italic, ada sans bold italic, seperti ini. Nah, untuk instalasinya, ini kemarin saya juga memakai di collab langsung. Jadi langsung ini sudah versi di collab semua? Iya, sudah di collab semua, Pak. Oke. Oke, sudah. Apa ada lagi? Kalau sudah berarti siap mulai masuk ke berapa tadi? Ini 4, 5 ya yang di. Iya, Pak. Oke. Sudah sampai mana tadi? Untuk reviewnya sudah sampai, kalau di bukunya sudah sampai berapa? Bab 1-2 ya? 1-2 sudah ya? Yang 2 buat tugas. Kan kalau saya lihat ini yang 1 itu mulai tentang terus programming R, Python language kayaknya tadi, yang 2 kan mengenalkan itu kan ke language-nya kan. Berarti sudah terus dataset sudah, kayaknya sudah dataset sudah di ini belum? Kan karena tadi kalau yang pakai gambar misalnya, saya punya gambar ingin dianalisis, kan harus di convert ke coding kan, di numerikan, nanti dianalisis dikembalikan lagi kan, harus kayak gitu kan. Makanya kan dapat dicek tadi antara yang asli dengan yang hasil codingan, oh udah mirip berarti bisa. Misalnya saya ingin bandingin, karena apa, di statistik kan kita ingin membandingkan sesuatu kadang-kadang. Nah, padahal kita datanya berupa apa, gambar-gambar gitu. Nah, gimana saya mau menginikannya kan, mau tidak mau harus dikonvert dulu ke ininya, barulah kita analisis kan. Karena apapun statistik kan analisa data kuantitatif, maka dengan adanya komputer ini, makanya dulu yang apapun bisa dibuat jadi 001 namanya bahasa apa? Bahasa biner yang bahasanya mesin kan. Nah, dengan adanya itu jadi ternyata menyebabkan apa? Dunia ini seolah bisa didigitalisasi semua kan. Apa-apa sekarang digital, uang pun digital, apa-apa digital setelah gitu ya. Nah, ini makanya mungkin berarti kalau sudah sampai bab 3, maksud saya kan hari ini saya ingin melihat ke bab 4. Gitu. Jadi artinya kita mulai melakukan data analisis dan juga bisa juga ke bab 5 statistical inference. Saya ingin coba pakai ngikuti buku ini dulu secara alurnya ini. Tapi berarti kan nanti sudah ada kesiapan instalasinya kan? Karena kalau sudah mulai ini, padahal kemarin kan di desainnya kita pakai offline, terus saya pindah menggunakan cloud kan. Nah, makanya saya ingin ngecek semua jalan. Gitu. Saya kemudian sudah install di ininya gitu. Maka saya inginkan bagaimana kalau tapi ambil jalan nggak masalah. Nanti pada saat Anda misalnya mau ngerunning ini, kan ini skenario-nya buku ini kan di offline kan, bukan yang di cloud ini saya buku ini. Jadi maka Anda ada pekerjaan bagaimana kalau saya ngerunning itu di collab, tapi pakai Python. Kalau Python menggunakan yang tidak di collab, mungkin Anda sudah oke, nggak ada masalah, karena sudah instalasi semua kan misalnya. Tapi setelah itu, sekarang kita akan perintah yang di sini, ini didesain kan waktu itu masih di yang offline ya kan, pada saat sudah di yang itu. Oke, sekarang saya akan coba yang share screen. Oke, ya.
Oke, jadi yang seperti saya juga tadi ya mengalami kemarin tahu-tahu ada yang hilang ya. Kemudian kepilih random. Temennya sebelumnya nggak tahu Pak, ini tadi punya tahu keluar gitu kan, dia duduknya di paling belakang. Kalau ini desainnya ini artinya apa? Semua mahasiswa yang mau pergi harus kelihatan dosennya kan. Tapi kalau yang S1, dosennya yang di depan sana, nggak ada pintunya. Pintunya di dekatnya mahasiswanya yang paling belakang. Berarti lebih dewasa mahasiswa S1 daripada mahasiswa S2 kan. Tapi masalah, nanti jadi saya geli itu, melihat desain ruang itu sebenarnya mencerminkan, kalau dulu yang di selatan yang sudah dialihkan untuk yang vokal itu, di sana ada pintu, sini ada pintu, di sana ada pintu, ada pintu. Siapa saya mau lari cepet banget kan? Kalau ini satu pintu harus berebut. Kalau di S1 cuma satu, tapi di belakang mungkin tidak perhatikan. Nah, silakan untuk itu hanya, tapi saya kemarin jadi gara-gara saya ini pada terus gergeran ada apa? Karena hilang. Kalau peristiwa itu juga saya ingat lagi, ini kan mulai ada gambar-gambar ini kan, kira-kira kemarin sudah nginstal belum untuk kepentingan ini? Ini saya ingat. Nah, sudah nyoba aktivitas ini belum? Ini bab. Nah, ini kemarin sudah saat ini berarti kemarin malah sudah mulai instalasi untuk kepentingan statistik belum? Yang tadi ya baru ya. Berarti nanti Anda kan harus mulai menginstalasi untuk kepentingan ini kan. Nah, tadi saya inginnya langsung mau jalan bab 4. Tapi ternyata tadi baru nginstal untuk kepentingan apa? Yang tadi ya, untuk teks, ingin kayak apa, yang gambar tadi apa, terus apa lagi. Jadi, terus yang GUI tadi, sebenarnya saya dengar GUI tadi, saya ingat tadi, zamannya pakai, apa ya, dulu malah ada namanya Delphi, pas sebuah Delphi. Tampilannya lebih keren lagi. Gitu. Nah, saya ingin kalau ini bisa, itu betapa jadi user friendly, tapi versi close. Jadi bukan yang versi offline itu yang harus dilihat ini. Dan dulu juga ada yang gini, jadi si program aslinya sudah nggak ada lagi. Tahu maksud saya? Jadi orang itu nginstal yang saya punya itu nggak bisa dilihat programnya itu, tidak hanya tinggal make itu. Kalau ada paket statistik, Anda pernah melihat paket statistik? Bisa lihat rumusnya enggak? Tinggal make aja kan. Rahasia perusahaan itu. Apa itu uji ada sendaring, apa itu uji T, kayak apa rumusnya, nggak bisa dilihat. Nah, dulu ada bahasa pemrogramannya bisa kayak gitu. Saya yang bikin ini. Nah, oke, berarti ini nanti untuk kepentingan ini kita harus mempunyai di statistik ada kepentingan deskriptif statistik, terus apa? Ini kan untuk tabel-tabel data mengukur apa central tendency. Kalau enggak berarti harus bikin apa? Program sendiri kan. Program bikin histogram gampang kan? Pernah program bikin histogram? Ada dibikin interval ininya, dicari frekuensinya, terus diplot antara sungguh ini adalah ininya, kelas intervalnya, ya bisa sebenarnya. Tapi kan, ya oke, silakan kalau yang memang ingin masuk ke situ. Berarti oke lah, berarti yang di pertemuan hari ini saya akan untuk kepentingan berarti instalasi adalah untuk kepentingan statistiknya ya, karena ini memang judulnya kan komputasi statistik. Tapi ditambah ada kata-kata terapkan, nah kita mau menerapkan kemana? Oh, di sini ya, listriknya. Gimana kan listriknya? Saya baru masuk di ruang ini. Wah, nah, di sini dong. Ini kok Instagramnya. Oke, sudah. Oke, jadi berarti ini semua kalau enggak kan ini kan ada rumusnya kan kita program ini ya bisa. Sebenarnya yang instalasi tadi bisa juga konteksnya saya ingin bikin
mengaktifkan paket-paket statistiknya. Nah, kalau misalnya saya ingin melakukan ini dengan cara program sendiri juga bisa kan ini. Pakai apa kalau kayak gini? Saya punya data dijumlahin. Kalau pakai sum nanti sudah pakai function kan, sudah pakai package kan. Kalau enggak apa? Ya kita pakai for, X1 tambah X2. Terus dibagi. Namanya jumlah-jumlahin kan itu bisa kan pakai perintah. Oh, misalnya itu. Jadi sebenarnya kita enggak, bisa kayak tadi, kita nggak nginstal tadi yang multivariate, kita bisa nggak ada gambar di convert jadi suatu data dan kembali lagi? Ya nggak bisa kalau nggak ada. Nah kadang kita bikin kayak semacam kayak tadi bracket kan bukan pekerjaan mudah. Nah makanya kemarin ada yang saya minta apa? Coba kamu lihat di library-nya isinya apa itu. Untuk memahami apa? Oh ternyata min itu cuma kayak gini loh. Padahal perintahnya cuma apa kita? Min. Datanya di ini kan. Saya sebut data ini saya simpan di apa variabel misalnya tinggal min X langsung dapat sudah hasilnya itu berapa ini 21,75 itu. Anda nggak tahu kan rumusnya apa di dalamnya itu. Terus median itu ngapain median? Oh kayak gini tuh. Kalau ganjil gini, kalau genap seperti ini. Nah makanya nanti untuk di sini kalau karena di konteks Anda boleh mencoba pakai package, bandingkan Anda bikin sendiri. Nah, pertanyaan saya, sudah nyoba belum kalau Anda bikin sendiri itu, dikasih nama package-nya, terus ditaruh di sini, tadi namanya apa aja tuh? Ada apa, PS Yudin, ini. Anda bikin aja sendiri, min versi saya sendiri tadi. Median versi saya yang bikin. Gitu. Atau bikin paket statistik yang namanya deskriptif. Wah, itu. Wah, mungkin namanya ingin diabadikan. Des sopo. Bisa nggak bikin kayak gitu? Nah, karena pernah saya ada masa gini, beda ininya apa? Package-nya, tapi hasilnya sama. Berarti apa? Ada yang bikin orang dua, dikasih namanya beda, tapi rumus sama-sama min sebenarnya itu. Saya malah nggak pakai perintah min, Pak, misalnya. Saya pakai perintahnya mungkin hanya M gitu. Begitu. Tapi sebenarnya di dalamnya rumusnya sama. Itu kemarin saya coba di yang di R waktu ada masa kan saya bilang, saya beda Pak ininya. Artinya dia memberi nama beda, tapi isinya sama. Nah, nanti silakan nanti ada saat apa kesempatan jumpai enggak di konteks Python-nya nanti ini ada apa? Dia ada kuartil, ada range. Ini kan untuk kepentingan apa yang nanti ke deskripsi statistik itu. Ini rumus-rumusnya kalau ingin bikin sendiri. Maka tadi saya kan ini karena temanya komputasi, jadi cobalah Anda bukan sebagai pemakai package, tapi kalau bisa jadi pembuat package misalnya. Ini pie chart. Kira-kira bikin pie chart gampang nggak ini? Harus pakai apa? Bikin lingkaran, terus ini luasannya menunjukkan prosentase apa nilai tersebut misalnya. Kalau lihat ininya aja berita kayak gini, ya ini tapi kan ada kata proporsi, berarti si di gambar tadi nanti yang makin luasnya makin besar, berarti dia mesti yang prosentasenya makin besar. Terus ini adalah yang pie chart, ini yang histogram. Nah ini bikin histogram, malah pakai tangan malah gampang kan, garis gini gitu kan. Nah makanya kemarin ada yang ngeluarin gini, pakai monitor gitu, cukup nulis kayak gini, tulisan jelek, diubah jadi tulisan bagus. Yang kemana ditawarkan oleh siapa ini? Saya ngajar kayak gini, tulisan saya jelek, nanti terus diubah setiap saya nulis misalnya akar, saya nulisnya kok agak nggak jelas, dia diubah jadi tulisan yang jelas berupa ketikan. Berarti pada saat dikopi oleh mahasiswa sudah bukan tulisan jeleknya kan? Nah yang biasanya apa dokter nulis resep kan supaya kita nggak bisa baca kan? Nah kalau pakai itu malah langsung jadi jelas gitu. Nah ini oke, ini histogram, workflow.
Terus time chart ini. Nah, sekarang inferensi statistik apa aja? Dulu kalau kita melakukan inferensi ini yang box plot ya, kalau yang gini kan untuk gambar ini. Nah, tapi kalau saya kasih tantangannya Anda bikin programnya, berat kan? Cari package-nya aja lah, gitu. Ya udah, gitu kan ya apa. Tapi bagi yang ingin melakukan pengayaan biar lebih kaya, gitu. Nah, pengayaan kan supaya kaya kan? Saya nggak mau itu Pak. Saya besok akan bikin, wah ini. Siapa yang mau pakai paket saya silakan harus bayar gitu lah. Jadi kaya beneran kan tadinya. Pengayaan. Tapi nanti yang dicari berarti apa? Package yang harus diinstal gitu, supaya saya bisa bikin box plot. Gitu. Nah, ini itu aja sudah lumayan berat kan karena harus nyari-nyari kan. Tapi biasanya kalau itu selesainya gampang karena apa? ChatGPT bisa membantu itu. Saya ingin bikin box plot pakai Colab, pakai Python itu. Ya langsung ini loh install ini. Oke. Maka saya lihat sekarang kalau saya kenapa saya anggap tidak memberatkan karena apa? Ada teman pintar tadi gitu. Tapi yang penting saya harapkan masa memahami apa? Bagaimana prosesnya. Nah, sekarang normal distribution. Anda pernah gambar ini? Kalau saya sebagai dosen bolak-balik gambar distribusi normal, tapi gambarnya asal gambar. Ini mu, ini sigma gitu. Nah, makanya besok kalau sudah ada smartboard, saya gambar kayak gini kan jelek gitu. Distribusi normal. Ini mu, ini mesti sigma pasti boloknya. Wah, gitu. Ini mesti apa? Mu plus sigma. Ini mu min sigma, mesti harus belok. Nah, gambarnya wajib belok. Yang tadi yang akan bisa diubah. Misalkan tadi yang apa? Gambar makanan apa? Dicoba tiruannya mirip kan? Nah, kalau yang ini tujuannya membuat jadi lebih bagus. Tahu ini maunya gambar distribusi normal, tapi karena pakai tangan jadi nggak simetris. Nah, misalnya. Tapi setelah pakai ini maka nanti akan simetris. Nah, kalau normal standar, ya tinggal view-nya jadi 0, sigmanya 1. Udah jadi itu. Nah, jadi gambarnya kayak gini. Bagus mana ini? Saya mesti enggak. Karena tadi kayaknya yang terakhirnya mau naik gitu. Padahal enggak boleh. Harusnya asimptotis menuju 0. Gitu. Nah, yang diinstal apa ini besok untuk gambar kayak gini. C-square. Ini yang menceng kan ini. Student T. F. Ini student T ya. Terus F kayak apa? Nah, menceng lagi. Nah, makanya kadang kita kan senangnya pakai statistik, pakai uji T, uji C-square, uji F. Gak mikir sebenarnya setelah itu benar nggak masih dia memang layak F. Ada yang hanya minta syarat harus asimptotis pada asimptotik ke C-square. Berarti minta N menuju tak hingga sebenarnya kan. Nah, N-nya kecil kok sudah ngomong sudah dianggap itu ya. Karena ya keadaan aja. Anda masih ingat tabel statistik? Dulu waktu uji T pakai tabel statistik, N30, N berapa sudah nggak ada di tabel T. Maka ganti pakai tabel Z. Pakai teori limit pusat misalnya. Itu kan, tapi kalau sekarang kan sudah nggak perlu kan, sudah pakai komputer kan. Distribusi T untuk N1000 bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah itu. Mau N2000, mau N1 juta, ya bisa loh, sudah. Kita sudah punya rumusnya tadi ini Pak. C-square juga sama kan? Mau N berapa aja. Ini binomial. Ini gambarnya jadi garis-garis kayak gini. Garis. Nah, ini yang central limit theorem ya untuk menunjukkan pada saat distribusi sampling, kalau N-nya besar, dia akan kemana itu ujungnya. Uji hipotesis juga mesti pernah melakukan kan itu. Berarti ini malah kemarin semua belum ya ini. Lebih banyak masih itu tadi. Kalau saya tadi saya ingin lihat memang benar yang tadi itu sudah yang posisi terakhirnya. Berarti kan saya nggak jadi kebak 4 ya. Tadinya saya pikir bisa salah langsung. Tapi saya dengar tadi instalasinya masih di sekitar kesiapan untuk apa?
Tadi kayaknya apa? Untuk yang tabel kayaknya sudah ya tadi ya. Untuk ini menghitung kesalahan tipe 1, tipe 2 namanya apa ini? P-value untuk mengukur apa? Signifikansi biasanya. Kalau yang tipe 2 untuk mengukur apa? Power of test-nya. Nah ini kan tadi Mas. Ini benar-benar review metode statistik. Gitu. Terus membuat daerah penerimaannya. Confidence interval adalah daerah penerimaan untuk H0 kan, yang di luar sana penerimaan untuk H1-nya. Gambar nggak dia ini? Oh, nggak ada gambarnya. Nah ini kalau yang ingin lihat, ingin lagi statistiknya, nah sebenarnya kalau bisa, Anda masih kadang pakai SPSS, dengan setelah punya collab itu, sudah nggak perlu daripada SPSS bajakan, saya sarankan lebih baik pakai collab yang gratisan. Sama-sama gratisnya, tapi secara etik, collab memang ngasih yang gratis. Kalau SPSS nggak ada yang gratisan kan, adanya bajakan sama, ini istilahnya bajakan dulu, karena apa, memang benar bajak gitu. Wong license-nya bisa di otak-atik jadi dibobol itu. Itu hebatnya tukang baca itu. Oke, yang berarti, nah yang tadi kayaknya yang ini ya mayoritas masuk ke sini ya, yang Python-nya ya, yang bab 2 tadi ya. Yang tadi kan oke lah, sudah. Nah, yang ini kayaknya tadi mulai ngelihat bahwa R adalah powerful, stable, free, programmable, open source software. Nah, ini maunya nyari gratisan, yang free-nya yang penting. Open source dulu saya senang. Saya ngerasakan dulu pernah sini beli MATLAB, gimana cara makainya tahu? Ada dongle-nya. Nanti siapa mau pakai? Sudah nginstall, untuk bisa jalan, harus dongle-nya dimasukin, itu kayak USB. Baru bisa running. Satu dongle itu harganya sudah waktu itu mungkin 70 jutaan. Betapa mewahnya kalau kayak gitu. Nah, berarti kalau itu harus disimpan di sini kan, siapa yang mau running, tancapkan itu. Maka wajar kan, kalau betapa usahanya itu. Sekarang sebenarnya kan ada cara lain untuk supaya, nah kita dapat untung dari mana? Ini yang bikin open source ini R itu. Ya mungkin nilai apa pahala dari yang maha kuasa mungkin gitu. Dia tidak berpikir apa untuk bisnis. Tapi kenyataannya ada yang bisa bikin bisnis kan, si Posit Cloud itu bikin bisnisnya itu. Waktu R2 Cloud masih gratis, setelah Posit Cloud itu mulai berbayar. Collab, pakai R, pakai Collab, oke boleh, gratis. Tapi kalau ingin cepat, ya bayar. Sah mulai di situ kan muncul bisnisnya itu. Oke ini ya, jadi nanti kayaknya Anda tadi mungkin ini kan berarti apa diinstalnya di mana kalau yang ini? Petunjuk di sini semua adalah di yang offline kan. Tampilannya kayak gini kan kayaknya saya masih ingat karena saya pernah install juga, tapi nggak tahu sudah di mana itu. Ini yang tadi makanya GUI-nya tadi sudah dicoba ya tadi bisa? Kalau GUI-nya saya sudah searching, memang versi package yang saya pakai nggak support sekolah. Iya, terus berarti harus nyari Package lain. paket lain yang support di collab. Kalau saya makan lebih senang si ChatGPT saya minta bantuan. Ini buat saya ini tapi yang collab ya. Dia langsung ngasih ini loh kalau mau pakai collab. Nah nanti gimana kalau saya ingin pakai GUI tapi di collab? Yang Python tapi loh gitu. Kadang lama-lama pakai bahasa Jawa pun dia kadang mau gitu. Oh iya, kamu maunya apa? Oh ya ini ya. Gitu. Ya asik juga daripada chat-chatan dengan teman kan malah malam-malam kan nggak baik gitu kan. Kalau dengan si ini kan nggak apa-apa lah. Nah ini nanti ya silakan apa yang ini semua kalau saya lihat tampilannya buku ini semua adalah yang versi bukan gold. Nah berarti Anda sudah ada penyesuaian tadi ya. Kalau yang nggak pas maka tadi minta bantuan cari sing AI yang paling pinter gitu ya.
Kalau nggak di versi HP juga AI macam-macam ya. Nah sekarang yang iPhone itu, ya. Tapi kemarin baru uji coba yang kemarin saya dapat tamu yang dari Amerika kan. Batin saya dia kok cepat banget ini kan. Ternyata di yang iPhone-nya dia sudah ada yang versi AI-nya. Apa aja jadi dokter juga dia bisa masalahnya. Saya lagi sakit begini, obatnya apa? Kalau saya berat badannya segini, mau dosisnya berapa? Wah, kok ya cepat ya. Mungkin tadi sebentar lagi sudah akan masuk ke yang di Indonesia kan uji cobanya masih di. Oke, yang nanti ini silakan ya. Yang ini kayaknya tadi yang sudah pada melakukan semua kan. Cuman kayaknya tadi saya belum menangkap yang memasukkan untuk kepentingan apa statistik. Sekali lagi walaupun nggak usah pakai package pun, statistik yang kayak tadi masih bisa. Khususnya ngitung mean, terus apa, varian, median, modus mungkin masih bisa lah. Tapi kalau mulai bikin pie chart kayaknya tingginya pakai package saja lah gitu kan. Nah, jadi silahkan, saya nggak akan apa rasanya, tapi kalau memang ada ingin tantangan silahkan gunakan membuat sendiri lah. Ini ya, max, min, standar deviasi, summary of statistic. Nginstalnya gimana? Ada sudah bawaan kalau di Python-nya sampai sekarang dicek yang di collab langsung hitung min sudah ada berarti itu default-nya kan. Nah, berarti lumayan ringan, nggak perlu kan. Berarti sampai yang deskriptif kayaknya itu sudah default. Artinya kalau saya punya akunnya collab yang Python, otomatis yang deskriptif analisis sudah ada. Nggak usah repot-repot gitu. Nah, berarti kan saya tadi bisa mulai langsung bab 4 kan nanti. Nah, nanti silakan apa buat untuk data frame apakah terus filtering. Tapi misalkan step by step di sini yang didesain untuk yang offline sekali lagi Anda uji coba di collab-nya ya. Semua ini deh. Apa enggak jalan? Yang sini kayaknya lebih lambat. Apa malah kayak keluar ya. Oh iya, ini kayaknya tadi saya sana. Kayaknya saya terpental ya. Oh iya, bentar. Kok aneh di situ, Mas? Oke, saya ini kan lagi. Mana ini? Kok mana? Kacau saya tadi. Oke lah, berarti pindah sini aja. Oke, ini yang ini nanti kayak berarti kalau yang beberapa memang yang sudah default berarti Anda nggak perlu install sudah bisa melakukan pie chart, melakukan histogram. Nah, kalau untuk sementara bisa pakai data yang di bawaannya apa? Ini kok yang oh yang Nah, silakan pertama Anda pakai data bawaannya yang dari softwarenya aja, nanti baru Anda saya inginkan ada tambahan ke, oh sorry, oh, makanya kok langsung ke,
Nah ini ya nanti jadi kalau sudah mulai masuk ke dataset berarti kan kita akan mempunyai apa data yang diambil terserah mungkin kalau yang bawaannya softwarenya juga boleh nanti tadi kalau kontekstualnya misalkan Anda nyari yang sedang lagi menarik itu apa itu. Kira-kira apa yang menurut Anda menarik mungkin masing-masing punya beda kan interestnya itu. Nah nanti yang di Google Drive itu yang saya kasih ada buku itu kebanyakan dia dari yang medical. Saya kebetulan ini lagi concern ke medical gara-gara kok sekarang kayaknya yuk makin membahayakan aja tadi itu. Jadi yang kenapa yang jadi favorit sekarang harus diperhatikan, Anda pernah ke dokter terakhir kapan? Tinggi badannya ditanyakan enggak? Berat badannya, tensinya, mesti itu selalu itu defaultnya. Sekarang ketambahannya apa? Untuk ngecek bahaya enggak? Kolesterol, gula, asam urat. Yang bikin pingsan adalah apa? Gula biasanya, karena kurang oksigen. Tapi kalau yang bikin jadi enggak bangun, kolesterolnya yang jadi serangan, kalau enggak stroke atau jadi total sistol, diastol, tensi berarti ada dua kan, sistol sama diastol. Total kalau saya ada 7 itu. Nah kalau Anda bisa cari data 7 tadi, maka Anda sudah bisa untuk main-main lihat ini. Kaitkan dengan usianya, misalnya kayak apa. Itu. Nah makanya nanti untuk ini kan ada apa? Berapa sih yang akan Anda ambil ini kalau yang ini berupa survei ya. Ini kemarin dari kebetulan saya kan di S1 ngajar yang survei malah yang S2 juga ikut-ikutan nyari data survei. Apa yang dilakukan survei dia? Kuliah nilai kuliah mata kuliah yang jadi favorit itu. Favoritnya apa Anda mata kuliahnya? Yang paling banyak diambil berkali-kali. Itulah dia. Kenapa kok milih itu? Favorit saya. Kenapa? Karena saya kemarin punya bimbingan tes, saya tanya, masih kuliah? Masih, Pak. Apa? Itu oh, berarti kamu favoritnya memang itu saja. Kalau favorit kan seneng diambil lagi. Nah, dia nggak ambil itu, yang sambil yang diukur yang lainnya apa? Ada yang belajar kelompok apa sendiri, ada lama belajarnya, terus buku bacaannya berapa. Nah, ya udah nggak apa-apa silakan. Untuk kepentingan karena di model ini kan kita ingin memodelkan kalau saya ingin nilainya A, apa yang harus saya lakukan? Kalau belajarnya cuma sebentar, sendirian lagi, mencapai nilai 4 kayaknya susah itu misalnya. Baca bukunya lagi, buku satu aja, buku tulis catatan, itu misalnya. Nah sekarang kalau untuk di sini ada istilah thought processing di R, di Python. Apa maunya di sini kalau kita melakukan kayak gitu? Dulu waktu kita kerja statistik, pernah ada pikiran kayak gini? Karena data yang disajikan sudah baik-baik saja itu. Yang mudah. Kalau ini bisa ada yang bolong-bolong, ada yang enggak lengkap, ada yang harus ini kan. Ini di era apa? Mulai masuk big data kan. Karena saya punya variabel sampai 50, variabel sampai 100. Ada enggak resiko di situ enggak lengkap? Coba Anda kalau ke dokter pertama disuruh namanya apa itu? Ngisi form. Isinya banyak banget kan? Yang itu bisa dilewati. Itu mirip dilewatin ya. Ngapain saya nulis semua gitu kan. Nah, berarti ada yang bolong itu suatu saat pada saat kalau kita ambil datanya itu. Ada ngisi kuesioner juga kadang, wah males saya loncatin aja biar cepat selesai. Kalau enggak yang lainnya ada di Awur itu. Nah, kadang bisa terjadi ada yang mungkin tidak, nah ini kadang ada profesi kerjaan yang sekarang jadi kata yang favorit di orang main big data. Kalau kita waktu di metode statistik masih belajar dulu nggak pernah ada kayak gitu kan. Ini gara-gara di dunia mas ini mulailah itu perlu dicek kayak gitu. Nah nanti Anda bisa melakukan tadi yang
Karena sekarang versi lagi era Python, ya silakan Anda pakai Python-nya bagaimana itu. Nah, ini harapan saya nanti setelah itu bagaimana. Walaupun ini ada ditarungkan terus, ini bukunya judulnya komparasi. Tapi katanya yang S sudah dilakukan di kemarin kan. Masa data kategori. Terus suruh apa lagi? Apa ini? Berarti nanti di sini Anda mungkin agak fokus langsung Python aja ya, nggak usah yang artinya itu kan karena itu sudah pengalaman R-nya karena kemarin di seri satunya ya sudah lah itu. Nah, moga-moga semua ini sudah ada default package-nya, jadi Anda nggak perlu install, Anda sudah bisa merintahkan itu. Discrete numerical variable, continuous. Jadi kan ada yang apa discrete, ada yang continuous. Jadi kalau yang apa continue, kalau di statistik yang minimal dari skala apa skala interval ya, yang nolnya bukan murni itu sudah continue sama yang rasio tadi itu continue. Tapi kalau yang ordinal masih discrete sama yang kategorikal. Karena coding tadi itu tentu masih di situ adalah sering disebut sebagai discrete. Gitu. Ini mulai bikin pie chart-nya gimana. Nah. Di pie chart itu juga ada yang versi kayak gini. Yang agak dipercaya. Ini kalau dulu pakai apa namanya itu? Excel ya. Gampang kan kayak gini. Nah, Anda boleh tandingkan dengan Google Sheet. Biasanya saya yang pertandingannya yang plot sama lawan plot lah gitu kan. Perintahnya lebih gampang apa enggak itu daripada perintah si apa Python ini. Ini yang histogramnya ya di frekuensi. Kalau ini dari yang kualitatif kan ya saya kayak gini ada ini yang box plot. Ini perintahnya ada di sini. Box plot ini nah ini. Ini kalau yang pakai R, pakai Python, tinggal di copy, jalan enggak itu? Wah kalau enggak berarti ini ada gawat ini. Apa yang menyebabkan enggak jalan? Oh enggaknya perlu diinstal apa dulu? Karena selalu apa di data kita mau install dulu kalau kalau sudah jalan ya sudah kita mesti nggak perlu mikirin itu kan. Ini box plot. Ini namanya apa kalau yang kayak gini? Ya tadi saya misalnya ingin lihat tensi misalnya atau berat badan itu. Dibikin box plotnya artinya apa? Kalau di usia Anda mungkin masih simetri, yang di atas rata-rata sama di atas masih sama. Kalau udah usia seperti saya, lebih banyak yang di atas rata-rata mesti itu. Mulai menceng ke arah karena cenderung faktor B mungkin karena faktor usia walaupun makan sudah dikurangi tetap aja itu. Nah, ini berdasar apa di sini umurnya kan? Ini number of publication-nya kalau ini publikasi, tapi kalau nanti mungkin berat badannya bolehlah itu misalnya. Ini tampilannya, wah ini kok ada yang, wah ini gara-gara digit, ada ini ya, yang desimal, jadi wah ini jadi bikin aneh sendiri. Oke lah, untuk yang minggu ini berarti kita sementara baru yang dulu nggak apa-apa, moga nanti mulai agak percepatan karena ini baru kuliah perdananya ya moga-moga terus. Nah ini kalau untuk karena kan nggak ada contoh soal, nggak ada soal di sini ya, makanya tadi ini langsung tugasnya adalah otomatis ke kontekstual jadinya kan. Atau satu dari data yang ada di
si collab-nya sendiri atau Python-nya. Terus yang satunya ada kemarin saya sarankan sebenarnya kita menghargai data kita sendiri. Coba masuk website BPS. Anda pernah masuk websitenya BPS? Udah pernah kan? Jangan hanya Kaggle itu. Saya kemarin gara-gara nyara Kaggle terus terasa nggak nasionalis jadinya kan. Ngapa ngolai datanya Kaggle kan? Orang data kita sendiri nggak pernah diolah. Di BPS kira-kira Anda ingin ambil data apa? Boleh kelompok, Anda ininya. Di BPS ada apa aja? Kemarin saya masih buka ininya enggak ya? Oh, yang untuk kuliah di yang Multivan. Jadi BPS ada banyak ini kan itu. Nah, silakan Anda lebih tertarik ke apa? Ini ada yang tertarik ke harga beras itu. Ini kayaknya ini kalau nggak makan nasi itu merasa belum puas, jadi harga beras itu penting gitu. Berarti sementara apa melakukan deskriptif analisis ya, sama Anda lakukan. Tapi Anda ceritakan juga proses instalasinya di reportnya di overlay-nya. Kayak tadi kan ada ini kan, gimana ini kalau sebelum mengerjakan ini saya harus install. Tapi kalau ternyata kesimpulannya yang bab 4 ini cukup pakai defaultnya, nggak perlu ngapa-ngapain, langsung perintahkan semua beres gitu. Baik, tinggal apa? Ngambil data aja, langsung di running semua jalan. Nah, nanti Anda cek. Tapi kalau ada yang perlu install, maka Anda harus tekan bagaimana. Karena supaya apa? Anda bab 5-nya. Ini kan sudah minggu keempat ya. Iya ya. 35, 6, 7 sudah UTS. Nah, berarti kita sudah bayangin mau UTS-nya seperti apa kan? Tadi yang ini apa? Yang 2 jam di sini, 24 jam di rumah. Perbedaannya apa? Signifikan nggak? Sangat signifikan. Tapi ada yang pernah itu saya dapat itu namanya mahasiswa banyak ya. Dia jadi mungkin nggak pernah mau jangan. Tapi setelah ternyata benar ujiannya menang yang terbuka, dia jadi kosong. Cuman apa? Nulis apa di overnya coba soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi nggak ada soalnya. Jawaban 1 A B C, tapi nggak ada jawaban. Tapi setelah jadi yang 24 jam, jadi ada isinya. Kesimpulannya sudah jelas berarti kan. Waktu di ujian, mau minta bantuan teman nggak bisa kan? Minta bantuan ChatGPT juga mungkin dia sama-sama ininya. Google itu tadi yang nekat terus milih apa? Kasih linknya aja itu. Saya kalau pada saat nulis kayak itu, dia jadi hiburan itu kan. Ya nggak usah sakit hati lah itu, itu ya urusan tinggal saya kan tinggal menilai kan, gampang aja kan. Ya dia nggak protes itu dikasih nilainya nggak bagus, sebenarnya berarti udah. Oke, silakan untuk sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin tanyakan. Moga-moga ini tugas perdana sistem analisis masih tugas yang sekali lagi satu gunakan data versi yang di softwarenya, satu harus ambil dari yang tadi ya, jadi itu cerita tentang prosesi apa? Ini untuk kepentingan di bab ini, kan kita harus menyatakan apa? Kayak tadi, ini perlu install enggak? Ininya untuk Python-nya. Ya, jadi nanti kalau memang sudah ada kan berarti nggak perlu kan? Ternyata saya langsung running bisa, ya udah langsung praktek aja. Tapi saya yakin makin ke sini nanti ada suatu saat harus terpaksa, tidak harus instalasi dulu. Karena nggak mungkin semua itu sudah ada di situ. Padahal kemarin kalau pas yang sudah ambil kuliah saya itu langsung praktek kan itu dipakai untuk kepentingan analisis kan itu. Install ya atas kesadaran sendiri kan. Kalau mau program ya boleh, mau install ininya juga boleh gitu. Tapi ya, jadi kalau mau kelompok nggak apa-apa masih terusin kelompok.
Nanti mungkin akan saya ubah setelah yang UTS saja lah. Baru individu. Yang ini tetap kelompok dulu aja. Tapi ujiannya tetap nggak berkelompok loh ya. Jadi sampai UTS saya akan pakai ritme ini dulu, jadi tetap kelompok. Mungkin nanti setelah UTS lah kita coba individu aja, mungkin jadi biar ada performa individunya kelihatan. Nah, nanti akan saya habiskan buku ini dulu di yang sebelum UTS. Maka ini kan ada berapa nih babnya? 8 apa ya? Atau 9? Berarti ini kan 5, 6, 7, 8, 9. Dalam waktu 3 kali pertemuan. Berarti baginya gimana? Mau 212, 213, atau 14 itu terakhir. Ya, tapi kita lihat lah mana yang materi agak. Karena di sini lebih mengandalkan kan kompetisi. Walaupun kalau yang sudah pernah kuliah apa multivariat ya dapat itu. Nah, kalau belum, Anda tinggal cari rekamannya yang kuliah multivariat kan. Atau Anda di YouTube banyak sekali tutorial itu juga. Itu. Kalau saya kan hanya rekaman kuliah kan, seadanya saya kira nggak ada editing, pokoknya mahasiswa yang presentasi itu. Kalau kemarin yang S2 ini yang sudah ini saya yang S1 gitu. Ya bisa melihat juga itu beda mereka effortnya itu. Nah, satu pada ada yang jauh banget. Karena kan saya bolehkan dia searching ke buku lain. Ya. Saya minta diharifkan. Ya ada yang bagus ya. Tapi ada yang minimalis. Ya sah-sah aja kan ya. Namanya hidup ini nggak usah menuntut kesamaan. Yang penting minimalnya adalah gitu. Ini juga di sini kalau Anda memang harus ngambil dari referensi lain juga boleh gitu. Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan di ininya, di data isinya kan toolnya apa aja ya statistiknya ini? Ini oke, sampai sini kayaknya yang sudah ambil model linear beres sampai sini. Kalau ini wilayahnya siapa ini? Faktor analisis multivariat. Cluster multivariat. Discussion and comment. Nah, ini kan cuma sampai 8 kan? 5, 6, 7, 8. Cukup 3 kali pertemuan. Harapan saya sebenarnya cukup sampai pertemuan 7 biar untuk review semuanya itu. Nah, ini yang pernah ambil multivariat, memang saya kemarin tadi di situ saya beri deskripsinya gini. Cluster ini karena hanya rekaman kan judul ini aja nggak jelas, terus saya tambahin itu supaya kalau untuk yang ingin. Tapi kalau sekarang yang di S2 kayaknya sudah jadi itu saya mau ini kan. Tapi kalau yang besok deskriptif saya kira kan hampir semua masih nggak ada masalah kan. Masa deskriptif sudah ini kan. Yang inferensi nanti yang kalau yang pas linear regression ini yang sudah ambil model linear ada nggak? Ya sekarang kan saya juga ada kuliah lagi model linear. Kalau Anda mau pas kebetulan nggak tumbuk, mau gabung hari Jumat jam 1:30, boleh sit in di situ. Toh ruangnya masih muat itu, mahasiswanya cuma 4 itu. Jadi ada kalau yang memang kebetulan hari Jumat jam 1:30, Anda boleh gabung di kuliah model linear nggak apa-apa. Terus kalau yang ini faktor ini kebetulan di yang S1 belum, karena ini jatahnya setelah UTS. Jadi lebih baik lihat yang dari rekaman yang kayaknya yang dulu ya kadang kalau saya lagi sempat mungkin nggak lupa ya ada rekamannya, kadang nggak ada itu. Nah, ketikan aja yang pas pilihannya ke multivariat itu. Nah, tadi nggak dipilih-pilih pas yang kalau nanti yang besok ada kan cukup di sini faktor analisis cluster kan hanya 2 aja ini. Kalau dulu kan dapat cukup
Banyak kelihatannya ya, dulu yang di multivariatnya kan itu. Karena kalau sit dengan yang S1 sekarang masih di bagian depan, jadi belum ke yang ini. Ya, oke, sampai sini ada yang tanyakan apa sudah cukup? Oke. Tadi kan Bapak bilang kalau sebelum UTS itu kita kelompok. Nah, kalau yang UTS itu kan pribadi. Berarti ada kemungkinan yang isi sampai akhir Bapak gitu ya? Ya pokoknya nanti tergantung cuaca aja. Kalau saya pinginnya sih segera kembali ke yang fungsi AIS sudah kebanyakan tadi kan. Ini kan saya menjalankan tugas negara kan. Skenario saya gitu, kalau dirubah oleh yang kuasa ya kita kan yang ikut aja kan. Mungkin aja saya tiba-tiba kemarin itu ya bela jalanin gitu. Maka saya kemarin karena kebetulan yang kontak kok yang asli yang ngamuk urusan tesis ya oke. Yang jelas kan saya nggak bisa ngikuti stylenya ini kan, saya punya style sendiri kan. Karena apalagi kurikulum merdeka, dosen juga boleh merdeka. Iya, saya kalau bisa yang muda saya gini kan saya titik dengan saya ngubah jauh, ya nggak apa-apa itu merdeka aja saya bilang. Karena nggak mungkin dia ngikutin saya harus pakai overlay, nggak mau ya nggak apa-apa, nggak pakai collab ya nggak apa-apa, bukunya diganti pun nggak apa-apa. Kalau saya sebenarnya nggak jadi yang sementara ikutin saya ya berandai-andailah ini masih dengan saya. Tapi sementara di masternya sudah diborongkan saya, makanya saya jadi harus siap-siap jaga stamina. Oh, dari saya, ini kita lihat di masternya saya pikirkan yo cuma sampai UTS misalnya gitu kan. Maka saya kemarin ada yang nawar, ada yang pasangan saya yang sebagai, tapi yang ini susah, jadi ya sudah itu pada mulanya yang saya punya hanya nggak, oh ya satu dengan Bu Norma banyak depannya jadi S1 masih lagi cari waktunya karena benar tumpuk dengan kuliah saya yang S2 mungkin yang S2 yang saya geser besok gitu. Tapi moga-moga ya semua kembali normal lagi. Jadi artinya jalanilah apa yang harus dijalani aja lah. Nikmatilah hidup ini, nggak usah dibikin sulit-sulit kan hidup ini sulit. Saya sih tak bikin sate aja kemarin nolak sudah nggak bisa ya sudahlah. Nah, dijalani. Wah, orang mari ya cepat saya. Aduh, nggak bisa banyak. Iya lah, saya sebagai Kaleb kan mau tidak mau yo. Tapi saya sudah tua loh, saya bilang itu. Ya, saya harus tahu diri, saya bilang. Nanti kalau tiba-tiba saya online jangan protes, saya bilang gitu. Maka ini juga sama, nanti kalau tiba-tiba saya memang harus online, yang tadi pagi yang sudah kena korban gitu kan. Karena kuliah tambahan kan. Tapi untuk mahasiswanya kan karena bimbingan saya di SD jadi tidak masalah. Kemudian saya dengan Pak jadi enggak ini. Maaf ya enggak jadi offline tapi online ya. Karena saya kayaknya masih butuh istirahat karena ya udah terus saya tadi sempat yang ini jadi kuat ke sini kan jadi selamatlah. Karena saya inginnya kalau pertemuan perdana ya offline dulu lah biar mengenali aturan main karakternya itu. Ya oke lah jalani ya jadi apa nikmatilah itu. Suka tidak suka sementara saya lagi sukanya ini gitu.